الحمد لله الملك العظيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat di Masjid Muhammad Cheng Ho ini. Selanjutnya salawat beriringkan salam sama-sama kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita diberikan syafaatnya, kita diberikan pertolongannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam kesempatan ini juga saya mengajak kepada kita semua, terutama kepada diri saya sendiri pribadi, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitulah dengan jalan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan berusahalah kita untuk menjauhi apa yang menjadi larangannya. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, adapun tema khutbah kita pada hari ini yaitulah memelihara tali silaturahmi. Hadirin sidang Jumat yang memulia, setiap mukmin dalam mengemban tugas hidupnya tidak dapat melepaskan diri dari dua kewajiban, yaitu kewajiban agar memelihara hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang yang memutuskan hubungan kepada Allah dan hubungan dengan sesama manusia, hidupnya akan diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Dalam wujud kehidupan sehari-hari, di samping kita dituntut dalam memelihara hubungan dengan Allah, juga dituntut dapat memelihara hubungan baik dengan sesama manusia, dengan harapan tidak merugikan diri pribadi dan orang lain. Ibadah kepada Allah di samping dapat meningkatkan diri, mengingatkan diri kita kepada batas-batas kekuasaan diri, juga bisa menghilangkan sikap angkuh dan sombong yang dapat merusak ikatan batin serta menjauhkan persaudaraan. Ibadah yang dilaksanakan oleh segenap umat Islam
diharapkan dapat memelihara akhlak yang mulia. Sebab akhlak yang mulia itu akan mampu memelihara hubungan baik dengan sesama manusia. Lebih jauh lagi, ajaran Islam bukannya hanya memelihara ketenangan jiwa masyarakat dan gangguan mental dan kemaksiatan yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang disukai, yang dikuasai oleh hawa nafsunya, tetapi juga memelihara lingkungan hidup dengan cara mengelola sumber daya alam seefektif mungkin untuk kepentingan manusia seluruhnya. Berkenaan dengan hubungan yang harus dipelihara dengan sesama manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, telah memberikan tuntunannya sebagaimana dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Artinya, beliau disebut beriman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Riwayat hadis Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, untuk memelihara hubungan baik dengan sesama umat manusia, Allah Subhanahu wa taala telah merinci sesuai dengan skala prioritas, mulai dari orang tua ataupun bapak dan ibunya, sanak keluarga, anak yatim, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sepekerjaan, menolong orang yang sedang kesusahan di dalam perjalanan, kaum hamba sahaya dan pembantu rumah tangga. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, bahkan sesungguhnya Dia sangat membenci orang-orang yang suka menyombongkan diri dan takabur. Demikian pula orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak baik hubungannya dengan sesama umat, termasuk orang yang membangkang lagi pun sombong. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, seandainya hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala telah putus, demikian pula hubungan dengan sesama manusia kurang diperhatikan, maka akan timbul berbagai akibat yang dapat merugikan kehidupan masyarakat, seperti tumbuhnya berbagai bentuk kemusyrikan, kurangnya wibawa para guru di hadapan murid-muridnya, kurangnya wibawa orang tua di hadapan anak-anaknya, fakir miskin tidak diperhatikan lagi, banyak anak yang terlantar pendidikannya, meningkatnya berbagai bentuk kemaksiatan, hilangnya ketentraman hidup dan sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi keredahan. Ayat ini mengandung ancaman akan timbulnya berbagai kehinaan di mana saja manusia berada, seandainya hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama manusia telah rusak. Memang manusia telah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia. Mereka hendaknya dapat menempatkan fungsi kemanusiaannya, yaitu menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Allah dan hubungan dengan sesamanya. Akan tetapi, jika hubungan itu terputus,
maka akan terjadi kebalikannya, yaitu turunnya harkat dan martabat manusia dari makhluk yang paling mulia menjadi makhluk yang paling hina. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya ataupun neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam rangka mengembang tugas hidup dan kehidupan, hendaknya kita mengisi kehidupan ini dengan hal yang cocok dan seimbang, seperti silaturahmi, yaitu memelihara hubungan dengan sesama dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, serta meningkatkan amal bakti kita untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kita. Firman Allah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya menanti kebenaran dan nasihat menasehati supaya menepati kesabaran. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kepada segenap umat manusia akan hal-hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan dan memantapkan keyakinan kepada Allah, melaksanakan amal soleh dengan jalan memelihara lingkungan hidup, disertai dengan semangat persaudaraan, bersatu padu dalam dasar ajaran Allah dan Rasul-Nya, mengeluarkan zakat, bersedekah, serta amalan lainnya. Demikian pula meningkatkan sarana pendidikan dan tempat ibadah, tempat untuk saling berwasiat dan saling mengingatkan, tempat untuk membudayakan hakikat dan kebenaran dan kesabaran menurut ajaran Allah dan Rasul-Nya. Inilah wujud amal soleh yang harus dibudayakan oleh umat Islam Indonesia dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang bertakwa, cerdas, terampil, dan berada dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekali lagi marilah kita mengisi lembaran kehidupan kita dengan hal-hal yang dapat menyelamatkan kita dari kemusyrikan, selamat dari berbagai bencana, hubungan silaturahmi terpelihara secara harmonis, anak-anak yatim terurus, fakir miskin tersantuni, hubungan dengan para tetangga terjalin baik, segenap masyarakat merasa tentram karena hak-haknya terpelihara. Dan terakhir, semoga maghfirah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.